Selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran firman Tuhan ini. Para pemirsa, sekarang kita mempelajari kitab yang kelima di dalam perjanjian baru atau surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kalau lihat dalam perjanjian baru setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kisah para rasul. Kita sudah membuka firman Tuhan ini sampai dengan pelajaran hari ini ialah pasal ke-6. Dan ini merupakan session ke-7 di dalam urutan session dalam pelajaran firman Tuhan ini. Jadi sebelum kita lihat pasal 6 pagi ini, kita akan mengulangi lagi sedikit daripada permulaan supaya saudara-saudari yang mungkin belum melihat atau mengikuti ya dapat mengerti sedikit. Ya lebih baik ulang lagi yang sebelumnya supaya lebih jelas lagi. Tetapi jangan lupa ambil Alkitab. Kita mau baca setiap ayat, walaupun kita tidak meneliti setiap ayat, tapi saudara sempat membaca sendiri. Kalau belum bisa baca, nggak apa-apa, kita juga akan membacakannya supaya semua dapat ikut. Dan juga kalau ada buku nota, ambil sekarang supaya bisa bikin catatan. Dan jangan lupa ya bahwa di dalam pelajaran Alkitab, kalau kita buka sendiri atau orang lain mengajar kita, itu berarti kita dengar dari manusia, tetapi yang mengajar kita di dalam hati ialah Roh Kudus. Jadi kita berdoa dulu supaya Roh Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, Bapa kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami pada saat-saat ini. Apabila kami mendengar firman Tuhan, kami dapat mengerti firman Tuhan itu, dan dengan kuat kuasa Tuhan kami dapat menerapkan firman itu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang para pemirsa boleh lihat di dalam surat ini, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal pertama. Jadi pasal pertama temanya kebenaran dinyatakan di dalam Injil. Jadi ada kata-kata pertama 1 sampai 7 dan kemudian pembukaan. Ya, ini merupakan pembukaan daripada seluruh surat ini. Dan dalam ayat 16 dan 17 itu tema besar untuk seluruh Roma ini. Paulus bilang, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan itu yang Paulus ingin jelaskan. Dan dia mulai dengan bagian pertama. Kita sekarang ada di dalam bagian pertama, yaitu pasal 1 sampai pasal 8. Paulus menerangkan prinsip-prinsip, step by step, ya, hal demi hal. Pasal kedua, pertanggungan jawab seluruh umat manusia, bahwa manusia harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya. Kemudian dalam pasal ketiga, Tuhan saja yang dapat membuat manusia benar. Tidak ada yang lain yang dapat membuat manusia menjadi benar di hadapan Tuhan. Tidak ada agama pun yang dapat membenarkan manusia. Tidak ada peraturan-peraturan, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan apapun yang manusia ambil tidak dapat membuat manusia menjadi benar di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan dapat melakukan hal itu. Kemudian pasal keempat, hubungan iman dan kebenaran. Di sini kita lihat bahwa Tuhan membenarkan, tetapi ada hubungan dengan iman yang timbul di dalam hati kita. Dan kita lihat kemarin contoh Ibrahim dalam pasal keempat itu. Kemudian pasal kelima, bagaimana kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Dan kalau saudara ikut pasal 5 kemarin dulu,
waktu nonton itu jelas sekali bahwa kita diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus Tuhan membenarkan kita karena Yesus yang menjadi benar bagi kita. Dia yang membuka jalan, menanggung dosa kita, dia masuk kerajaan maut, dia mengalahkan maut, supaya kita dapat diampuni daripada seluruh dosa kita. Kita dapat bangkit dari antara orang mati karena Tuhan yang sudah bangkit lebih dahulu, dan kita juga akan dibangkitkan. Jadi itu arti dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang dalam pasal 6 yang kita lihat sekarang ini, hidup yang benar di dalam Yesus. Paulus mau menerangkan beberapa hal mengenai hidup yang benar di dalam Yesus. Dan kita mulai dengan ayat 1 sampai 11. Dan saya meminta Ibu Mega sekali lagi membaca untuk kita ayat-ayat ini. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan di dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Oke, terima kasih atas pembacaan firman. Dan barangkali Anda lihat di dalam firman Tuhan tadi, seolah-olah sekarang Paulus bicara langsung kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun demikian, kalau Anda belum percaya kepada Tuhan Yesus, dengar aja surat Paulus ini, supaya bisa mengerti apa artinya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia bilang di dalam ayat pertama bahwa kita yang ada di dalam Yesus jangan lagi tinggal di dalam dosa. Jadi mungkin Anda masih ingat dalam pasal 5, Paulus menerangkan bagaimana kita menerima Yesus dengan iman, kita percaya, dan Yesus masuk ke dalam hati kita dan memberi kita hidup yang kekal. Nah, sekarang dia mau menerangkan lebih lanjut lagi bagaimana pengalaman seorang percaya. Coba lihat gambarnya. Di sini kita punya gambar. Lihat gambar ini, di mana lihat yang di sebelah kiri ini orang terbelenggu oleh apa? Dia terbelenggu oleh khawatir, ya, oleh takut, oleh dosa, dan sebagainya. Ya, penghakiman. Lalu dia takut, ya, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa lihat itu dirantai oleh dosa itu. Jadi di sebelah kanan orang itu beda karena bebas dari khawatir, takut, dosa,
penghukuman dan penghakiman. Jadi itu berarti bahwa semua ini lepas. Ya. Bukan saja dosa yang dia angkat, bukan saja dosa yang ada di dalam dia, tetapi akibat-akibat daripada dosa itu pun seperti penghakiman, penghukuman itu semua lepas dari dia. Nah, ini gambaran di perbedaan antara orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah dia. Orang ini belum percaya kepada Tuhan Yesus. Barangkali kalau Anda bertemu dengan orang ini di jalan, Anda akan anggap bahwa dia juga orang baik. Dia juga berusaha. Dia juga mempunyai perbuatan yang baik. Dia juga mungkin suaranya manis dan ucapannya itu dapat kita terima. Tetapi toh ada hal-hal ini yang tidak kelihatan, yang mengikat dia karena belum lepas. Dia nggak bisa lepas daripada hal-hal ini yang membelenggukan dia. Kemudian orang yang di sebelah ini yang sudah menerima Yesus tidak berbuat apa-apa kecuali dengan iman seperti Abraham. Dia percaya dan Tuhan Yesus datang kepada hatinya dan Tuhan membuka semua ikatan-ikatan ini dan memerdekakan dia. Nah, ini yang Paulus terangkan kepada kita di dalam ayat-ayat ini. Dan dia pakai beberapa contoh. Seperti kita lihat di dalam ayat ketiga mengenai baptisan, ya. Ayat ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Jadi baptisan berarti perpisahan. Kita dipisahkan daripada dosa, dipisahkan daripada tabiat lama. Kalau saudara sudah masuk baptisan, belum mengalami atau tidak merasa mengalami hal itu, Anda belum mengerti arti baptisan itu. Jadi baptisan itu berarti bahwa tabiat lama masih ada di dalam hati kita, tetapi tabiat lama itu dipisahkan daripada kita di dalam hal tabiat lama tidak ada kuasa lagi di atas kita. Kuasa sudah dipatahkan oleh Tuhan. Jadi baptisan itu satu lambang daripada pengalaman kita di dalam Tuhan Yesus. Dibaptis di dalam kematian. Dan kemudian dalam ayat keempat, Paulus meneruskan gambaran ini. Jadi dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Lalu sebagaimana kita masuk ke dalam maut itu bersama-sama dengan Tuhan, di dalam baptisan itu melambangkan itu, kita dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Nah, ini yang Paulus maksudkan, bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Tuhan Yesus di dalam hati, inilah pengalaman kita. Nah, barangkali Anda bilang, ya saya belum merasakan itu, atau belum mengerti hal itu, atau ya belum sadari itu, tetapi tidak apa-apa kalau belum tahu. Sekarang diberitahu ya, bahwa memang ini yang menjadi pengalaman orang yang belum percaya, yang sudah percaya. Dan kalau Anda masih ragu-ragu, ya buka hati saja kepada Tuhan, minta supaya Tuhan menerapkan pengalaman ini di dalam hidup saudara sendiri, supaya saudara juga bisa mengerti. Dan seterusnya, Paulus menjelaskan kepada kita, ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, banyak orang Kristen, ada orang datang kepada saya bilang, pendeta, saya tidak bisa lepas daripada dosa yang saya lakukan. Saya berdoa tetapi datang lagi.
Jadi lebih dulu saya harus bicara sama dia, apakah dia betul-betul menerima Tuhan Yesus di dalam hati. Dan kalau dia sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, saya harus beritahu bahwa dia harus bebas daripada dosa itu. Jadi berarti dia harus berdoa secara terus-menerus sehingga dia mendapat kemenangan. Karena kita tidak lagi hamba kepada dosa. Kita sudah bebas daripada itu. Istilah ini dalam ayat 7, ia telah bebas dari dosa, bisa juga diterjemahkan, ia telah dibenarkan dari dosa. Jadi dibenarkan, ini kata yang sama yang kita pakai untuk dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita lihat di dalam ayat berikut, dalam ayat 10, sebab kematiannya ialah Yesus adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, banyak orang yang berbuat dosa, kemudian mereka mulai berbuat baik supaya menyimbangi dosa itu. Atau mereka pergi ke gereja, mereka nyalakan lilin dan berdoa kepada santus atau apa. Kemudian orang lain dia melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Karena dengan pikiran bahwa dia dapat menghilangkan dosa itu. Ada juga di dalam agama banyak peraturan yang dianggap menyucikan orang dari dosa. Tetapi menurut firman Tuhan, hanya satu yang menyucikan hati kita dari dosa, ialah Yesus Kristus, oleh kematiannya di atas kayu salib. Dan hal ini dikatakan di dalam ayat 10 ini. Satu kali dia mati untuk selama-lamanya. Tidak usah diulangi lagi. Karena di dalam Yesus itu, kematiannya itu bermanfaat untuk selama-lamanya. Berarti untuk kita masing-masing. Jadi mari kita melanjutkan pembacaan kita dalam pasal ini. Dan kita baca dari ayat 12 sampai selesai pasal. Roma pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 23. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun ke dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian juga kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semua itu ialah kematian.
Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, terima kasih atas pembacaan firman Tuhan itu. Sekarang mari kita lihat kepada gambar yang ada di sini. Yang kita lihat gambar hati orang yang di sini, dan di sini kita lihat satu mahkota. Ya. Di dalam hati di sini kita lihat hal-hal seperti curang, sombong, marah, licik, bohong, angkuh, malas, ego, dan iri. Ini semua ada di dalam hati orang yang dirajai atau dikuasai oleh dosa dan maut. Ya. Kemudian kita lihat di sebelah kanan ini ada mahkota dari Kristus itu. Kalau Kristus menjadi Tuhan di dalam hidup kita, Kristus menjadi Raja. Jadi bukan dosa lagi yang menjadi Raja, tetapi Kristus yang menjadi Raja. Nah, kita harus mengerti saudara-saudara bahwa di dalam firman Tuhan tidak dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak dapat berdosa. Ya, masih kita bisa berdosa, tetapi kita tidak dikuasai oleh dosa itu. Kita tidak harus berdosa. Itu perbedaannya. Banyak orang yang bilang, saya tidak bisa bebas dari ini karena dosa itu timbul terus. Tetapi justru karena kita ingin menyerahkan dosa itu kepada Tuhan, itu satu tanda bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Supaya kita beriman kepada Kristus. Di sini yang menjadi Raja. Dan Dia memberi kuasa kepada kita. Dan lama-kelamaan Dia menguatkan kita sedemikian rupa sehingga kita semakin dekat kepada jalan yang dimaksudkan Tuhan untuk kita. Jadi tabiat lama, seperti kita lihat di dalam ayat 12, tabiat lama masih ada pada kita, tetapi tidak boleh menjadi raja di dalam hati kita. Kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam ayat 13, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Ini satu perintah yang dapat kita lakukan karena ada kuasa dari Roh Kudus yang membimbing kita ke sana. Kalau di dalam diri sendirinya tentu tidak bisa. Kita nggak bisa berbuat apa-apa yang baik di dalam diri kita sendiri. Ya, justru sebelum ada Kristus di dalam hati, kita tenggelam di dalam dosa dan kita hilang. Walaupun kita dianggap orang beragama, namun ada kuasa untuk membenarkan diri, untuk menyucikan diri. Ya, kita boleh lakukan apa saja di dalam agama kita, tetapi tidak berhasil. Karena tidak ada yang dapat menghilangkan dosa di dalam hati kita. Nah, kemudian ayat 14. Coba baca. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, ini satu proses yang kita lihat di sini. Lalu kita tidak akan dikuasai. Oh, maaf ya, salah baca ini. Kembali lagi kepada ayat 14, pasal 6. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, sekali lagi timbul kasih karunia. Itu kasih karunia dari Tuhan. Kita tidak berjasa menerima apa-apa dari Tuhan, tetapi Tuhan memberi karena Dia mengasihi kita. Jadi kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Tetapi saudara bilang kepada saya seperti teman-teman, saya sendiri mengalami. Ya, tapi kenapa saya masih berbuat dosa kalau saya tidak dikuasai lagi oleh dosa?
Ya, kehendak kita belum sempurna. Jadi kemauan kita belum diserahkan 100%. Kita masih bisa digoda oleh iblis. Tetapi itu tidak berarti kita dikuasai oleh dosa itu. Kalau dikuasai oleh dosa berarti mau tidak mau kita harus melakukan dosa itu. Dan orang Kristen tidak harus. Kalau orang datang kepada saya bilang, minta ampun pendeta karena saya berzina dan saya tidak dapat, tidak. Jadi seperti ada yang mendorong saya. Saya bilang, itu kalau Anda orang Kristen itu bohong. Tidak ada yang dapat memaksa kita jikalau kita ada di dalam Kristus. Itu karena hati kita sangat sungguh-sungguh dan kita kembali kepada tabiat lama, kebiasaan kita yang lama. Lalu ayat 18 menjelaskan hal ini. Pelajaran ini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, ini kita lihat kembali kepada gambar pertama. Orang di sini dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini pesan daripada Injil. Injil adalah kabar baik. Dan Injil beritakan kepada kita bahwa kita dimerdekakan daripada ikatan-ikatan dosa dan segala hal yang lain yang tidak bagus untuk kita. Jadi kita menjadi merdeka berarti kita dapat mengikut Yesus karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ayat 19 dikatakan bahwa kita hamba kebenaran. Hamba kebenaran. Masih ingat Paulus bilang bahwa dia hamba, seorang budak terikat pada Tuhan selama dia hidup. Dan itu demikian dengan kita. Kalau kita terima Yesus, kita menjadi hamba kebenaran. Karena kita dibenarkan di dalam Tuhan Yesus. Dan ayat yang terakhir, ayat yang emas. Ya, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Sekian dulu dan sampai jumpa lagi.